Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa itu hikmah bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, tujuan bulan Ramadan, kita sudah disampaikan seperti Ibu Hajah Nur Ella Kadim. Saya cuma tinggal menambah sedikit inti daripada keutamaan di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Ada beberapa keutamaan, saya mengambil materi yang sabar. Puasa bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa juga mendidik kita mendominankan sifat-sifat yang terpuji, salah satunya yaitu adalah sifat sabar. Menjadi orang yang sabar itu sulit enggak? Sebenarnya ya enggak sih. Sabar itu mesti didahului dengan ikhlas. Kalau menjadi orang yang sabar mungkin masih bisa, tapi menjadi orang yang ikhlas itu lebih sulit. Iya enggak? Wong Bu Iva saja ya begitu, disuruh menjadi orang yang sabar dan ikhlas ya masih sulit. Tapi kita ya tetap berusaha. Kita diwajibkan untuk berikhtiar. Setiap kita dihiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif, apa tuh yang dimaksud kontradiktif ki? Apa? Kontradiktif itu orang yang menginginkan suatu hal tetapi melakukan hal yang berlawanan dengan yang dikatakan. Itu namanya kontradiktif. Ini anak-anak masih seperti itu sifatnya ya. Semoga nanti 11 bulan kemudian setelah bulan Ramadan, anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, bisa mempraktekannya, tidak hanya sekedar menulis atau mengingat saja, tapi juga mempraktekannya. Amin. Mana yang lebih dominan? Dengan itulah menyebut kita dalam pribadi kita bersifat sabar. Dan sifat apa? Kalau punya sabar berarti lawannya apa? Marah. Yang biasanya itu ngerecei, yang biasa ngolok-ngolok, nanti setelah puasa ini hilang semua. Kalau sabar yang dominan, maka kita disebut penyabar. Kalau marah yang dominan, maka kita disebut pemarah. Ya Panda? Nah, ketika kamu marah kan tidak terasa itu. Sesabar apapun orang pasti punya sifat marah. Semarah apapun orang pasti punya sifat sabar. Itulah manusia. Kalau sempurna namanya bukan manusia, malah malaikat. Salah satu sifat itulah dalam sebuah hadis yang artinya berbunyi, puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu telah berpuasa, janganlah berkata keji, janganlah berkata kotor. Kalaupun ada yang mencaci maki atau mengajak berkelahi, bertengkar, hendaklah berkata, maaf, saya lagi sabar. Maaf, saya lagi sabar. Tidak hanya puasa di bulan Ramadan loh ya, walaupun di puasa di hari Senin Kemis, atau puasa Dawud, atau puasa Idain, sunnah di Idain itu ya, hari raya Syawal dengan Idul Adha sama saja. Kita harus latihan menjadi orang yang sabar. Di dalam kesabaran itu adalah perlu benteng supaya kita tahu dari mana kapling yang boleh dilangkahi, mana yang tidak, mana hal yang harus kita lakukan dan mana yang tidak. Bahwa kita mau jadi orang sukses boleh, tetapi harus sabar.
ada cara, ada proses. Kalau kita kepingin menjadi orang yang kaya, boleh, tapi tetap sabar, jangan ngambil jalan pintas, ada proses, ada cara. Nah, seperti itu. Ya seperti puasa sekarang ini, bahwa perut ini kan dalam keadaan melilit ya, perut sampean melilit semua enggak ini? Apa tadi sudah terinspirasi Bu Nurela menjadi kenyang semua? Bisa juga itu. Kayaknya lah mungkin ya. Perut ini sudah melilit, tenggorokan kering, bukan main. Sabar ada waktunya. Bahkan luar biasa dilatih sabar pada saat kondisi sedang peka. Dalam keadaan lapar dan haus, orang itu akan peka sedikit tersinggung. Temperatur naik. Pada saat kondisi sedang peka dalam keadaan lapar dan haus, orang itu akan peka sedikit tersinggung, temperatur naik. Dikala orang diperintahkan sabar, kalau perut kenyang, tidak haus, uang ada, badan sehat, di seluruh sabar, sabarlah orang. Kalau sudah terpenuhi semua, berarti kamu kan ya sabar, karena semua ada semua apa yang diinginkan, sabar. Tapi kondisi peka seperti ini 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan ke depan, bagaimanakah sabar bisa menjadi bingkai kehidupan? Jadi yang kita pikirkan nanti 11 bulan ke depan, bagaimana hikmahnya, bagaimana manfaatnya setelah kita itu melaksanakan puasa sebulan di bulan Ramadan. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam mencari harta, sabar dalam meraih cita-cita, sabar dalam mencari sekolahan. Ini yang mau melanjut ke sekolah kelas 9 harus sabar. Qanaah, menerima apa adanya. Yang kau pilih itu belum tentu baik di mata Allah. Jadi kamu ndak usah penyesalan. Berarti kamu harus ikhlas menerimanya, sabar. Berarti itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Sabar dalam mengemban nilai-nilai luhur, sehingga dengan adanya bingkai kesabaran ini, hidup kita 11 bulan sesudah Ramadan nanti dihiasinya dengan nilai-nilai yang indah. Nilai yang indah itu berhasilnya dari kesabaran. Kemudian kapan kita harus melaksanakan sabar? Pada umumnya itu ada 3. 1, sabar melaksanakan taat. Ini sangat berat sekali. Kalau taat berarti kita itu urusannya dengan Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang. Ini sulit sekali juga. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sekarang yang pertama, sabar dalam taat, patut perintah Allah. Dalam melaksanakan apa saja karena diperintah Allah, pada saat kita sudah mengikrarkan diri menjadi pelaksana perintah Allah, kala itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis musuh utama kita, nggak pernah berhenti sekejap pun. Tiap kali kita berencana melaksanakan taat, di saat itu juga iblis berkeliaran, mengatur strategi, mengatur rencana bagaimana menggagalkan supaya manusia itu tidak taat pada Allah. Kamu ingat sejarahnya Nabi Ibrahim enggak? Keluarga Nabi Ibrahim ketika memperingati hari raya Idul Kurban, Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah untuk menyembelih putranya. Ujian melaksanakan taat ini namanya patuh kepada Allah.
Anak cuma sebiji mata wayang, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah. Sudah lama diharapkan turun perintah, seakan Tuhan berkata, wahai Ibrahim, kau memang cinta kepadaku, tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelihlah anakmu. Kata Ibrahim akan melaksanakan perintah itu. Iblis mengatur strategi. Ini gila, ini perintah ini. Ibrahim luar biasa. Kalau setiap orang punya iman seperti ini, kata iblis, nggak ada teman kita berkat, nggak ada CS kita. Terus nggak ada apa namanya teman yang sekarang bahasa banyak sekarang apa? Bestie. Nggak ada bestinya sekarang, nggak ada CS-nya sekarang. Kalau dulu CS ya, sekarang ganti bestie. Itu harus digagalkan. Iblisnya bilang begitu. Perintah Tuhan, aku cuma sentimen, katanya iblis itu tadi. Ibrahim dia kepingin kau nggak punya keturunan, jangan dilaksanakan, menggodanya begitu. Nggak ada urusan sama kamu iblis, bilangnya gitu. Mundur kamu dari saya. Tapi iblis itu tetap berusaha menggagalkan, menggoda Ibrahim. Setelah itu menggoda Ibrahim tidak berhasil, maka iblis itu beralih menggoda Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Bilangnya begini si iblis, barangkali perempuan lebih mudah karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya daripada pikirannya, lebih peka perasaannya. Ngomongnya arah wong wedok iblis ini. Apa yang terjadi? Hajar, kau anakmu mau dibawa kemana? Sama suami. Mau disembelih, bilangnya Siti Hajar begitu. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Lah katanya itu kan perintah Allah, bilangnya begitu. Oh, kata si Hajar begitu. Kalau itu perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku pun mau siap disembelih. Malah bilang begitu sama iblis. Iblis jengkel. Iblis jengkel dia, kecewa yang kedua kalinya. Nggak ada urusan denganmu, minggir, bilangnya begitu. Akhirnya apa yang digoda? Ismail. Hei Ismail, kamu tahu sama bapakmu mau dibawa kemana? Bilangnya begitu. Nggak tahu. Kamu itu mau disembelih. Kata Ismail begini, nggak apa-apa aku disembelih. Kalau toh itu memang sudah perintah dari Allah. Ismail bilang begini, saya siap dohir batin. Saya ikhlas kalau saya mau disembelih. Kalau itu memang perintah dari Allah. Terus setelah itu iblis itu mengambil kerikil dengan berkata, idhabilayai, 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 idhabilayai. Pergi kau iblis, laknat kau. Tengoklah iblis berputar-putar di sekitar rumah tetangganya, suaminya tetangganya bilang mantap itu katanya. Datanglah kepada istrinya teguh, dan dia datang kepada anaknya, tidak akan berhenti usaha di dalam menggagalkan supaya agar kita jangan mau mentaati perintah Allah. Inilah sabar yang dikatakan taat pada perintah Allah. Itu yang sabar pertama, sabar taat kepada Allah. Sekarang yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan larangan, amar ma'ruf nahi mungkar. Berat lagi,
Tapi lebih berat yang pertama ya, taat kepada perintah Allah. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, sabar, insya Allah tidak berat. Sabar meninggalkan maksiat, sabar meninggalkan larangan, seperti anak-anak yang kebiasaannya main game, ya, main game, terus main apa lagi? TikTok, main apa lagi? Nah, wes dan lain sebagainya. Sebenarnya semua itu kan nggak ada manfaatnya toh, ya toh? Kan ada yang lebih manfaat. Tapi kalau disuruh meninggalkan kamu ya sulit gitu, berat gitu rasanya. Banyak bujukan rayuan agar kita itu selalu berbuat maksiat dan berbuat mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah. Itu pun perlu kesabaran. Kita meninggalkan ya larangan itu atau meninggalkan maksiat berarti kan perlu kesabaran. Karena bukan main ini godaannya. Puasa kamu seperti itu, ya, contohnya puasa. Puasa itu kalau di kota-kota seperti kita ini godaannya lebih besar. Ada es degan, ada es kopior yang dengan sembunyi-bunyi ditutup, dengan perjalanan kamu pulang perut melilit tenggorokan haus. Astagfirullahalazim. Sabar. Itu godanya lebih berat, pahalanya lebih besar dibanding yang di desa. Di kota banyak tulisan hormati orang yang berpuasa, di bawah malah orang makan luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Ini sebuah potret. Semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat, semakin berat juga cobaan dan bisikan iblis, maka semakin diperlukan kesabaran. Ini sabar yang kedua. Yang pertama tadi sabar taat pada perintah. Yang kedua sabar. Sekarang sabar yang ketiga itu adalah dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan, ujian, baik di dalam bentuk menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka kita datang kesusahan. Kita akan seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau, bagai kerangkap tubuh di batu. Tapi kalau bingkainya itu adalah sabar, seperti karang di tengah samudra dihantam gelombang, yang bagaimanapun besarnya dia tetap tegar berdiri dengan kokohnya. Artinya orang itu kalau tidak bisa melatih diri sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi larangan, sabar di dalam menghadapi musibah, maka orang itu hidupnya sangat sengsara, tidak bahagia dan beruntung. Hidupnya melarat, miskin, fakir. Tapi jika kamu itu seperti karang di tengah samudra dihantam gelombang yang bagaimanapun besarnya, dia tetap tegar berdiri dengan kokohnya, berarti kamu itu orang yang teguh pendiriannya, orangnya rendah hati, orangnya yang punya pendirian kuat. Jadi tidak mudah terombang-ambingkan oleh orang lain. Itulah orang-orang yang beriman yang telah diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanakan ibadahnya. Sabar itu tentu tidak ada habisnya. Pada tatanan situasi tertentu memang sabar ada batasnya. Tapi secara umum berkata habis sudah kesabaran saya,
yang mungkin hal itu, tapi dalam hal lain tidak boleh kita mengutarakan sabar itu ada batasnya, nggak boleh. Sabar itu nggak ada batasnya. Hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini sebagai contohkan bagaimana sabarnya Ibrahim, bagaimana sabarnya Siti Hajar, bagaimana sabarnya Ismail melaksanakan perintah Allah dengan lulus. Lalu Ismail diganti dengan seekor kambing, terus diganti seorang kambing kibas. Terus kemudian Ibrahim diberikan kegembiraan, yaitu dikaruniai anak lagi. Siapa namanya? Ishak. Itulah hasilnya orang-orang yang sabar dan taat. Sebuah potret tidak akan pernah rugi. Orang yang mau ikhlas berkorban, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, lalu sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarang, karena ada kesan hufatil jannatu bil makari walufatil naru bisyahwat. Surga dan jalan menuju ke sana dipenuhi dengan diselimuti hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan-jalan yang menuju ke sana diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan, tidak menyenangkan dan menyenangkan. Hal-hal yang cenderung melaksanakan karena itu belum tentu yang menyenangkan, kelihatannya akan menyenangkan seterusnya. Pandai-pandailah memilih dan memilah antara jangka pendek dan kerugian jangka panjang, atau kerugian sesaat tetapi menguntungkan jangka panjang. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga ini walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat, menjadikan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan bisa sabar menjalankan perintah, bisa sabar sabar dalam menerima ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.